190,6 FM Magetan, Radio Lama TV19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saudara, apa kabar? Jumpa kembali bersama Andra di kesempatan siang hari ini. Seperti biasanya, di jam 10 kita sampai jam 11 nanti akan ngobrol bareng. Dan saat ini ada tamu kita dari Polres Magetan, karena nanti kita akan membahas masalah operasi zebra. Nah, dengan siapa aja kita sudah kedatangan tamu. Ada Bapak Suheri, ini selaku Kasat Kanit Dekyasa. Selamat siang, assalamualaikum Pak Suheri. Kembali Mas. Apa kabar Pak Suheri? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, tetap semangat. Ini semangat pagi. Sepertinya juga masih dalam rangka yang suasana paling sibuk di era COVID seperti ini. Kemudian ada Pak Kun Cahyo, selaku Kasubag Humas Polres Magetan. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat. Dan saya juga terima kasih bisa hadir di FM Rasi ini ya, untuk diajak berdialog yang tentunya nanti akan terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok kita, apa yang harus kita sampaikan terkait dengan saat ini lagi ada operasi zebra. Nanti dengan Mas Heri, beliau akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, ya. Terima kasih. Nah, yang jelas seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan membahas masalah operasi zebra, di mana saat ini memang masih dalam rangka pelaksanaan begitu Pak Heri ya. Jadi untuk operasi zebra ini dimulai sejak kapan sih, sampai kapan juga nanti akan dilaksanakan? Terima kasih Mas, waktu yang telah diberikan pada saya. Kami dari Satlantas Polres Magetan akan menyampaikan bahwa operasi Zebra Semeru 2020 dimulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 8 November 2020. Itu adapun maksud dan tujuan diadakannya operasi zebra ini yaitu untuk menurunkan angka laka lantas. Untuk yang kedua, lokasi kemacetan. 3, pelanggaran lalu lintas. Dan untuk memutus atau penyebaran COVID-19 ini. Kalau untuk sasaran utamanya apa nih Pak? Untuk pelanggaran atau sasaran utama untuk prioritas dari operasi zebra ini yaitu pertama yaitu penggunaan helm, kedua melawan arus, dan ketiga penggunaan HP saat berkendara, keempat mengemudi dan pengendara di bawah umur, kelima mengemudi berkendara di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang. Yang keenam, pengendara dengan batas kecepatan tinggi, itu yang jadi sasaran. Yang ketujuh yaitu pengguna kendaraan roda 4 yang tidak memakai safety belt atau tidak memakai sabuk pengaman seperti itu ya. Nah, kalau untuk sejauh ini nih Pak, karena memang sudah dilakukan sejak tanggal 26 Oktober kemarin, ini sudah berlangsung hampir seminggu Pak ya. Seminggu ya. Semingguan. Betul. Nah ini dalam pelaksanaannya kasus terbesar yang ada di lapangan ini apa nih Pak? Masyarakat mungkin yang sering melanggar nih apa? Untuk sementara, siap. Untuk sementara dalam operasi zebra ini, kemarin kita sudah lakukan atau fokus ke daerah wisata, terutama untuk daerah Sarangan dan Cemoro Sewu, dan di situ kita melakukan pengamanan, kan ada libur cuti bersama kemarin. Cuti bersama.
itu kita melakukan pengamanan dan penghimbauan kepada pengendara baik roda 3 dan roda 2 maupun roda 4 agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu tetap mematuhi lalu lintas yang ada. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak ada istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang dominan di situ sepertinya. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Lancar semuanya. Oke. Nah, ini dilakukan di beberapa titik atau hanya satu titik saja untuk fokusnya? Fokus ada lagi, yaitu untuk lokasi yang rawan kecelakaan atau di daerah black spot, terutama di lokasi di Desa Mantren, Karangrejo. Faktor penyebabnya adalah jalan datar lurus, cenderung pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dua, kurangnya kesadaran masyarakat pada saat hendak berbelok atau berputar arah, mendahului dan hendak memasuki jalur gang. Adapun cara bertindak kita yaitu melakukan pengaturan pada jam-jam rawan tersebut dan melaksanakan dikmas lantas ya, dan penindakan dalam arti teguran agar tetap berhati-hati dalam berkendara di jalur black spot tersebut. Gitu, Mas. Jadi istilahnya melakukan penertiban, pengaturan arus lalu lintas yang ada di sana seperti itu, Pak. Betul. Nah, kalau ini misal ini kalau masalah ini memang sudah menjadi isu lama. Kalau banyak pengendara di bawah umur ini bagaimana, Pak? Sejauh ini untuk kasus yang ada ini jadi dilema aja sebenarnya. Betul. Yes. Ini bagaimana? Jadi CB-nya kalau untuk anak yang di bawah umur rata-rata kita kan melakukan dikmas di sekolah-sekolah terutama, tapi memang sekarang sekolah masih libur, tapi ada sebagian yang sudah masuk. Jadi kita tetap melaksanakan dikmas, himbauan agar tidak menggunakan kendaraan karena belum waktunya atau masih di bawah umur. Alhamdulillah di samping itu dari pihak sekolah itu juga mendukung, tetap juga menghimbau pada siswa agar tetap bisa diantar oleh orang tua ataupun oleh saudaranya gitu. Jadi istilahnya memang pihak sekolah mendukung, tidak memperbolehkan untuk para siswanya pakai kendaraan sepeda motor terutama. Betul. Apalagi yang SMP gitu kan memang belum waktunya. Tapi kalau SMA mungkin kelas 3 gitu usianya sudah bisa mendapatkan SIM ya? Betul, rata-rata kalau SMA yang sudah punya atau udah berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP, mereka ada kebanyakan kita anjurkan atau ada sebagian yang sudah mempunyai SIM. Sudah memiliki SIM. Betul. Tapi kalau SMP memang enggak. SMP rata-rata masih diantar orang tua itu kebanyakan. Tapi kadang memang kita sering melihat di jalan anak SMP yang naik motor waktu ke sekolah, ini menjadi dilema juga. Betul. Dan ini menjadi perhatian para orang tua juga untuk mengawasi anak-anaknya yang tidak seharusnya mereka memakai kendaraan bermotor waktu ke sekolah, padahal usianya masih belum mencukupi. Katakan seperti itu. Nah, kita nanti akan terus berlanjut soal terasi obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM, memainkan tembang terbaik di Magetan.
Dari lawan COVID-19, selamat siang saudara, kembali hadir kita masih di ngobrol bareng bersama Polres Magetan, di mana terkait masalah operasi Zebra 2020. Dan saat ini kita masih bersama Bapak Suheri selaku Kadindik Yasa, dan juga ada Pak Kuncahyo selaku Kasubag Humas Polres Magetan. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan banyak sekali hal mengenai pelaksanaan dari operasi Zebra 2020. Nah, Pak Eri, ini di operasi Zebra 2020 ini kan nggak ada penindakan ya. Intinya hanya peringatan atau himbauan saja kepada masyarakat yang mungkin ketahuan ataupun ketangkap tangan melanggar lalu lintas seperti itu. Kalau toh ada yang melanggar, bagaimana? Tetap ditilang atau ditindak, atau hanya diberikan himbauan ataupun diberikan apa ya istilahnya penegasan aja seperti itu. Bagaimana? Terima kasih Mas waktunya. Jadi kalau selama operasi Zebra ini kita melihat kalau ada pelanggar atau orang yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, ya kita memberi himbauan atau menegur orang tersebut, ya. Berupa teguran seperti itu. Betul. Jadi selama operasi Zebra ini tidak ada penilangan ataupun tindakan itu tadi untuk sidang itu tadi, tapi tetap kita mengedepankan himbauan agar masyarakat tertib dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Jadi pada intinya ini kan operasi Zebra 2020 kan fokusnya ke arah sosialisasi seperti itu, mungkin mengenai protokol kesehatan, mengenai bagaimana berkendara yang baik dan benar seperti itu Pak ya. Jadi tidak ada yang namanya penilangan, atau mungkin lebih fokus ke masalah protokol kesehatan saat ini. Betul. Arah dari operasi Zebra ini yaitu untuk memutus COVID-19 atau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, dan sasaran lokasinya adalah pengendara atau masyarakat, atau tempat konsentrasi masyarakat, tempat berkumpul-kumpulnya masyarakat. Dan cara bertindaknya kita melaksanakan patroli ideologis dengan memberikan teguran atau dikmat lantas. Dan di samping itu, dikmat lantas yaitu kita memasang spanduk atau banner, pembagian leaflet, pembagian stiker, dan melalui media cetak atau media elektronik untuk himbauan ataupun agar masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan juga. Jadi tetap dilakukan sosialisasi, dilakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Akan adanya COVID-19 saat ini. Ya. Pak Kuncahyo, Kasubag Humas Polres Magetan. Saya mau mengucapkan dulu selamat hari ulang tahun Humas yang ke-69 nih Pak ya. Ya. Jadi usianya juga tidak muda lagi kalau 69. Ya, betul. Sudah cukup dewasa sekali kalau usia 69. Nah, ini Humas Polres Magetan khususnya, Humas sendiri ini dalam kaitan operasi Zebra ini bagaimana Pak? Istilahnya peran serta dari Humas sendiri. Baik, terima kasih Mas untuk barusan menyampaikan ucapan Dirgahayu HUT Humas ke-69. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan di sini, bisa untuk kami perkenalkan diri. Mohon maaf karena mengingat kami dari Kasubag Humas juga baru menggantikan 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kami menjabat Kasubag Humas, bisa diperkenalkan untuk masyarakat di wilayah Magetan atau para pendengar sekalian. Nama kami Ibtu Kuncahyo.
Kemudian terkait dengan kehumasan, bisa kami sampaikan juga, benar kita sudah cukup dewasa ya, 69 tahun itu sudah cukup. Bukan muda lagi, Pak. Bukan muda lagi. Untuk sejarah Humas, untuk berdiri tanggal 30 Oktober tahun 1951 yang dulunya bernama Dispenpol atau Dinas Penerangan Kepolisian. Tersebut berdasarkan order dari Kepolisian Negara pertama, yaitu Bapak Jenderal RS Sukamto, Kepala Jabatan Kepolisian Indonesia Pusat waktu itu, tanggal 30 Oktober tahun 1951. Kemudian seiring waktu tahun 2001 Dispenpol berganti nama menjadi Puspenpol atau Pusat Penerangan Kepolisian. Kemudian tahun 2002 berganti menjadi Badan Humas Polri hingga saat ini. Ya, Badan Humas Polri pun akhirnya berubah menjadi Divisi Humas Polri sampai sekarang. Jadi untuk Humas ada 3 biro, 1 Biro Penerangan Masyarakat atau Biro Penmas, Biro Pengelolaan Informasi dan Data atau Biro PID, dan Biro Multimedia. Jadi ini terkaitan dengan sumber-sumber informasi yang terkait dengan kepolisian, yang tentunya itu nanti dari rekan-rekan media, baik itu netizen Polri, media elektronik ataupun media cetak. Terkait masalah kegiatan kepolisian, nanti pintu untuk informasi adanya di Humas. Kemudian tadi ditanyakan terkait dengan hubungan kinerja atau kefungsionalan dengan pihak lantas. Hal ini terkait masalah operasi zebra. Jadi bisa kami sampaikan di sini juga terkait dengan kegiatan fungsi kepolisian, termasuk diantaranya lantas yang saat ini ada kegiatan operasi zebra. Ya tentunya Humas juga punya peran, di mana peran kami diantaranya mungkin bisa menyampaikan pada rekan-rekan media, rekan-rekan pers, kegiatan apa aja dan jadwalnya apa aja dan lain sebagainya, dan bisa juga nanti hasil kegiatan apa saja bisa diakses di Humas. Dan itu silakan untuk rekan-rekan pers untuk bisa manakala membutuhkan informasi tersebut bisa ke kami. Demikian untuk segala macam informasi yang ada di Polres Magetan khususnya, ini teman-teman media bisa langsung datang ke Humas. Betul sekali. Bagian Humas paling depan itu Pak ya sekarang bangunannya ya? Untuk Humas dulu di depan, akan tapi karena ada renovasi kita ada agak mundur ke belakang. Jadi ada 2 tingkat di situ kami berkantor. Untuk silakan nanti dari rekan-rekan Humas bisa masuk di SPKT atau bisa langsung aja, mana kalau membutuhkan informasi nanti kami dengan tangan terbuka bisa menerima. Silahkan bisa ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng di sana nanti. Iya, mumpung di sebelahnya juga dibuka kantin kan juga sekarang. Betul sekali, ada kantin ngobrol. Dan di rumah sekarang juga ada Pak. Silahkan kalau ngopi bisa nanti di sana bisa ngopi sendiri ngambil sendiri. Kita siapkan. Suasananya lebih berbeda daripada yang dulu saat ini. Betul. Nah, kalau kita ngomongin kaitan dengan masalah operasi zebra, tentu juga seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai informasi apa saja. Khususnya kalau dengan lantas ikut mengkampanyekan mengenai masalah operasi zebra 2020 ini Pak. Betul, jadi terkait dengan operasi zebra ini kami juga kegiatan-kegiatan dari apa yang dilakukan oleh rekan lantas pada saat operasi atau dan lain sebagainya, pada saat memberikan himbauan dan lain sebagainya, kita juga mengambil. Jadi kita punya anggota yang sifatnya melekat untuk mengambil gambar, dokumentasi ataupun memvideokan, kemudian kita upload, kita share di grup-grup Humas sendiri, dan juga rekan-rekan netizen juga kita kasih informasi kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga sangat diharapkan bisa mendukung keberhasilan daripada program operasi zebra untuk tahun ini. Nah, kalau kita ngomongin operasi zebra kan tinggal beberapa hari lagi nih Pak. Ini harapannya apa nih yang nanti endingnya dari kegiatan tersebut? Untuk ending tentunya sebuah kegiatan itu pasti ada misi, visi, dan kemudian tujuan daripada kegiatan tersebut. Nah, untuk ending hari ini, untuk tujuan akhir dari operasi zebra ini,
karena saat ini lagi adanya wabah COVID, jadi titik tolak atau fokus dari kegiatan operasi adalah mendisiplinkan masyarakat dalam 3M. Nah, kemudian diantaranya bagaimana kita memakai masker yang baik, bagaimana kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir, bagaimana kita menjaga jarak, tidak berkumpul, mengambil jarak, tidak dalam kontak yang dekat, dan itu adalah preventif yang akhirnya tujuan akhir adalah di mana masyarakat Magetan ini bisa terbebas dari COVID, minimal penyebaran rantai COVID ini bisa kita putus. Jadi tujuan akhir arahnya dari ini adalah demikian. Jadi istilahnya memang fokusnya ke masalah pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Pak Eri, sebelum kita tutup ini waktunya juga sudah semakin mepet. Mungkin sependapat dengan apa yang sudah disampaikan tadi sama Pak Kuncahyo? Betul Pak, kami sependapat. Di samping itu untuk arah dari operasi zebra ini, pertama agar masyarakat bisa tertib berlalu lintas, dan kedua untuk menekan angka laka lantas yang kemudian di Magetan sangat tinggi, dan yang ketiga itu memutus mata rantai COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan agar pendengar atau masyarakat tetap disiplin, karena disiplin adalah imun yang baik buat kita. Begitu Pak. Baik. Sebelum kita tutup, satu hal lagi, Pak Eri, ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi sebelum kita nanti tuntaskan acara ini? Monggo. Terima kasih pada sahabat Rasi semua. Saya minta mohon tetap mematuhi protokol kesehatan, dan saya harap rekan-rekan Rasi menjadi duta atau sebagai wakil dari kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan baik di lingkungan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat, agar COVID-19 ini bisa lekas hilang dan kita bisa kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu. Demikian. Terima kasih. Pak Kuncahyo, ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi sebelum kita tutup acara kita? Terima kasih untuk tentunya kepada Rasi FM, kepada masyarakat. Kami hanya bisa mengimbau sebagaimana tugas kami di dalam hal kehumasan. Mohon dapatnya kita tetap tertib di dalam, pertama, mengendari kendaraan, kemudian aturan lalu lintas, dan yang terpenting karena saat ini lagi adanya wabah COVID, 3M, jaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan harus kita biasakan, kita disiplinkan. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun Humas saat ini, kami punya moto yang bisa kami sampaikan bahwa dengan semangat profesionalisme, Humas Polri siap mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dan masyarakat semakin produktif. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk sahabat Rasi. Terima kasih Pak Suheri selaku Kandidat Jaksa sudah mampir ngobrol-ngobrol bersama Andra di kesempatan siang hari ini, juga Pak Kuncahyo sebagai selaku Kasubag Humas Polres Magetan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di kesempatan yang lebih menyenangkan Pak, dengan tema-tema yang lain tentu saja. Tentu saja kita akan selalu hadir untuk sahabat Rasi dan akan memberikan informasi-informasi untuk sahabat Rasi semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat Rasi obrolan kita bersama Pak Suheri selaku Kandidat Jaksa dan juga Pak Kuncahyo selaku Kasubag Humas Polres Magetan, di mana membahas masalah Operasi Zebra 2020. Nantikan obrolan kita di kesempatan yang akan datang. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra mohon pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.